Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi wa ala kulli lailatin shalihah. Liajli salamah wasiyah wal afiyah wal barakah wa li husuli maqasid fi dini wa dunya wal akhirah wa li ziyadatil ulumin nafi'ah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa ummati ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala aidan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas wa khairun nas man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Sadaqallahu alazim wa sadaqa ala rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian rutin Masjid Baitul Ulum, baik yang ada dalam masjid ataupun yang mungkin nantinya akan terhubung di channel YouTube Masjid Baitul Ulum. Tentunya para imam masjid, ketua masjid, jajaran pengurus masjid, jamaah semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yang indah ini mari kita lalui dengan ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bersyukur, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segalanya yang Allah berikan. Nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat Islam, iman dan takwa, nikmat kesempatan yang Allah berikan, dan taufik anugerah bahwa umur kita digunakan untuk kebaikan. Tidak ada ketaatan dan kemaksiatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan berkah, kita ditambah semangatnya, ditambah istiqomahnya, ditambah kebaikannya dunia dan akhirat insyaallah. Salawat wa salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan tiada henti kita baca salawat, mengamalkan sunnah dan dari sifat-sifatnya. Semoga kita semuanya tersertifikat, tercatat sebagai umatnya Nabi Muhammad yang telah wajib syafaat masuk surga tanpa hisab. Amin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu rahimahullah, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan mengaji malam hari ini kita akan bersama-sama mengaji tentang rahasia dan hikmah di balik bilangan rakaat sholat 5 waktu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita sudah berada di bulan Sya'ban, hampir mendekati minggu pertama. Bulan Rajab telah berlalu, di mana kajian-kajian Isra Mi'raj, banyak riwayat, banyak kisah, banyak hadis, banyak tafsir yang disampaikan oleh para ulama, para ustadz, para dai, para penceramah, bahwa Rasulullah SAW ketika ketemu Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha Mustawa, ketemu Allah face to face, tawajuh, langsung menghadap Allah dengan dialog yang begitu indah, dialog antara Allah dan Rasulullah SAW. Itu kita ucap ulang ketika kita tahiyat salat wajib setiap harinya, yakni at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Ini ucapan Rasulullah ketika ketemu Allah Subhanahu wa taala berupa penghormatan. Dijawab oleh Allah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Salam sejahtera untukmu, berkah dan rahmat Allah untukmu ya Muhammad. Kembali dijawab oleh Rasulullah dengan sangat diplomatis dan berkah untuk umatnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam sejahtera untuk kami ya Allah dan hamba-hambamu, hamba-hamba yang soleh yang baik-baik. Artinya itu dialog Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pada akhirnya mendapatkan perintah sholat 50 waktu, berkah jasanya Nabi Allah Musa di langit ke-6, bahwa Rasulullah SAW ditanya mendapatkan oleh-oleh apa setelah berjumpa dengan Allah melalui peristiwa Mi'raj tersebut, mendapatkan perintah sholat 50 waktu yang membuat kaget Nabi Allah Musa, di mana umatnya kuat-kuat, sehat-sehat, tinggi-tinggi, umurnya panjang, nggak ngantukan, nggak laparan, nggak hausan, tahan banting, tahan kejemur, tahan kehujanan, itu saja malesan sholatnya. Apalagi umatmu ya Muhammad yang notabene umurnya pendek-pendek, malesan, ngantukan dan lain sebagainya dengan permasalahan manusia, kok mendapatkan perintah 50 waktu, hingga akhirnya suruh minta kortingan, tawaran, diskon, hingga akhirnya sampai 9 kali bolak-balik dari langit ke-6 menuju Allah, sampai 9 kali akhirnya berkesimpulan 5 waktu pun masih diberikan tawaran, kalau bisa ya Rasulullah ya Muhammad minta tawar lagi ke Allah, jangan 5 waktu, kalau bisa ya 1 waktu, atau nggak usah kasih oleh-oleh 2 waktu atau berapa lah. Nah ternyata benar prediksi Nabi Allah Musa alaihissalam, sholat 5 waktu yang kata Rasul, saya malu untuk kembali minta korbangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena saya rasa sudah paripurna, sudah cukup, sudah sempurna 5 waktu ini untuk umatnya Rasul. Setiap waktunya dinilai 10, sehingga kalau diakumulasi jumlahnya 50. Kalau saya harus nawar lagi, malu, muka saya taruh di mana lah, seperti itu kurang lebih bahasa manusianya, bahasa kitanya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sholat 5 waktu menjadi pamungkas, menjadi penghambaan yang dahsyat luar biasa, menjadi media komunikasi sang makhluk kepada sang Khaliknya. Maka saudara yang dirahmati Allah, 5 waktu inilah yang kemudian harus menjadi hal yang sangat luar biasa, harus kita jaga, harus kita dirikan, harus kita rawat, dan kita wariskan kepada keluarga kita tentunya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan sabar dalam menjalankannya. Artinya sabar itu 5 waktu itu perlu komitmen, perlu konsisten, perlu kesabaran, perlu ketabahan. Bayangkan 5 waktu. Nah timbul pertanyaan, siapa sih yang ngatur 5 waktu ini? Kenapa 5 waktu dari Isya, subuh, lohor, asar, maghrib itu jumlahnya 17 rakaat yang terpisah? Sholat subuh kok 2, sholat zuhur kok 4, sholat maghrib asar kok 4, maghrib kok 3, isya kok 4. Ada maknanya nggak sih dibalik bilangan rakaat ini? Kenapa kok subuh itu bangun tidur enggak melaksanakannya kok 4 kali dan seterusnya, maghrib kok 3? Nah ini bersama akan kita kaji secara mendalam. Saya sudah megang kitab sederhana, nama kitabnya Sulamul Munajah ala Safinatus Shalah. Ini pengarangnya sebenarnya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, ditahqiq ya oleh Syekh Abdullah Al-Hadrami bin Umar rahimahullah. Nah kita akan bersama-sama mengkajinya. Yang pasti sholat 5 waktu dengan bilangan rakaatnya variasi beda-beda, itu ketetapan Allah, ketetapan Rasul, dan tentunya berdasarkan pendapat-pendapat para ulama. Kita terima jadi salat subuh 2 rakaat. Namun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata Syekh Imam Nawawi Tanar Al-Bantani dalam kitab ini Sulamul Munajat ala Safinatus Shalah, dia menjelaskan secara detail hikmah dibalik penentuan jumlah rakaat yang ada di dalam sholat. 5 waktu yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin menunjukkan rasa syukur. Yang pasti konklusi daripada bilangan rakaat dan 5 waktu dalam sholat ini adalah merupakan wujud syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita
yang merupakan berupa nikmat panca indera. Panca itu artinya 5, indera itu ya untuk alat merasakan, melihat dan lain sebagainya, dan sekaligus upaya untuk menutup berbagai macam keburukan. Kan kita dengar ada panca indera 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan namanya panca indera. Nah, ternyata rasa syukur itu diwujudkan dalam bentuk sholat. Makanya ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa sholat subuh 2 rakaat sebagai rasa syukur atas nikmat indera pengecap. Bibir kita ini kan ada 2 sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Makanya ketika kita sujud, di antara anggota sujud itu ya sini. Terus 7 anggota sujud itu, di antaranya muka kita. Nah, di sini bibir kita mengucapkan kebaikan, dapat mengecap, dapat merasakan hal-hal yang enak. Makanya 2 bibir ini kalau hilang 1, yang atas dan bawah jentor kita, nggak bisa berkutik apa-apa. Dan sholat itu terapi untuk supaya bibir kita nggak ngawur dalam berbicara, dalam bertindak, karena potensi dosa di bibir itu banyak banget. Maka kemudian 2 bibir ini simbol kenapa kita sholat subuh 2 rakaat. Kemudian sholat zuhur 4 rakaat sebagai rasa syukur atas nikmat indera penciuman. Apa hubungannya dengan 4? Orang mencium kan depan, ke samping sini, tengok ke belakang. Ini bau apa ya? Enak banget. Nah, sebagai rasa syukur kita, makanya sujud itu kita pakai hidung. Anggota sujud juga ini. Makanya sujud itu kalau bisa ini ketemu, karena udah didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala antara jidat dengan hidung ini bisa kontras. Spesies apapun orang atau semancung apapun orang, itu sudah kontras, termasuk lutut, kaki, dan telapak tangan. Makanya sujud anggota 7 ini harus benar-benar sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa penciuman ini simbol kita sholat zuhur. Kemudian sholat asar 4 rakaat sebagai rasa syukur atas nikmat indera pendengaran. Tuh, indera pendengaran. Ini rasa syukur kita diwujudkan lewat telinga kita. Kenapa 4 rakaat? Kemudian sholat maghrib kenapa 3 rakaat? Rasa syukur atas nikmat indera penglihatan. Ini ulama sampai menganalisis kayak gitu. Ini mahal kalau bayar pajak, Pak. Pajak kita hanya dalam sholat saja, untuk melihat yang baik-baik dan menutup potensi jahat. Makanya orang sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu upaya pencegahan dari perbuatan keji dan mungkar. Ternyata organ tubuh kita itu potensi berbuat jahat, terapinya itu sholat. Makanya zaman Rasul itu ada orang yang STMJ, sholat terus masih cocok, terus aja sholat. Ini saya sholatku akan menghentikan daripada kemaksiatan. Kalau dilakukan terus menerus dengan khusyuk, latihan, lama-lama hilang. Jadi kalau mau batin orang yang jahat itu suruh sholat aja, nanti kan hilang dengan sendirinya kejahatan itu. Kalau benar sholatnya, kenapa Allah sampai mengatakan sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Kalau udah keji itu kan perbuatan yang terlalu batas, mungkar apalagi kan? Mungkar dan keji itu masya Allah. Kemudian sholat isya 4 rakaat sebagai rasa syukur atas nikmat rasa, yaitu dingin, panas, pahit, dan manis. Manusia itu dingin itu bisa berbuat jahat. Panas juga bisa emosi berbuat jahat. Pahit itu, pahitnya kehidupan bisa membuat orang nekat. Manis itu, ya orang kok terlalu manis, terlalu cantik itu juga bisa potensi berbuat jahat. Makanya sholat isya kemudian 4 rakaat itu sebagai rasa syukur atas 4 rasa tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan upaya untuk menghindari potensi jahat akibat rasa tersebut, rasa pahit getir, suka dan enak nggak enak, seperti itu. Makanya Allah katakan inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami Allah memberikan kepada kalian nikmat yang al-kautsar, berlimpah ruah, banyak tak terhingga, tak terbilang, tak terhitung. Konsekuensinya makanya kafakai fasholli li rabbika wanhar. Kenapa kok surat Al-Kautsar ayat keduanya diawali dengan fa? Huruf fa itu ada faedahnya, huruf jawab syarat. Inna a'tayna kal kautsar fasholli, itu ada konsekuensi. Itu namanya tafsir ayat bil ayat, tafsir bil ma'thur, menafsirkan ayat yang pertama diperjelas dengan ayat kedua.
Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah sebagai bentuk syukur atas nikmat tadi. Wanhar, dan mau berkurban, bukan kurban waktu Idul Adha, kurban tenaga, kurban pikiran, kurban harta, kurban macam-macam. Kalau kita benar-benar mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini banyak penjelasan cara detail. Saya bacakan salah satunya, di antaranya sholat subuh tadi. Subuh itu 2 rakaat, wa dzalika anna raka'atis subhi tusnatani li anna syamsa yudrakul umma wal khusuna rakaat syukri alaihi wa lisatil khotiyah minha. 2 rakaat sholat subuh adalah 2 karena rakaat bisa mengidentifikasi lembut dan kasar, maka 2 rakaat menjadi tanda syukur atas dan menghapuskannya sebuah dosa. Maka sholat subuh itu masya Allah bisa merontokin dosa. Sholat zuhur 4 rakaat, alasannya kenapa? Penciuman bisa menemukan aroma dan bebauan dari 4 penjuru. Yudrokul masmumin arba'i jihadin, itu bahasa kitabnya seperti itu. Walidhalika fadhalika lisyukri ala dhalik walisatril khotoya, karena 4 rakaat itu menjadi tanda syukur atasnya dan menjadi penghapus dosa atasnya. Nah, penciuman ini kan kadang potensi berbuat baiknya ada, potensi buruknya juga ada. Sholat asar 4 rakaat karena pendengaran. Di sini ada penjelasannya. Jumlah rakaat sholat asar tadi 4 rakaat karena kita bisa menangkap suara dari 4 penjuru. 4 rakaat ini menjadi tanda syukur atas yang kita lakukan dan menjadi penghapus dosa. Nah, sholat maghrib 3 rakaat karena penglihatan bisa menangkap objek 3 arah, arah depan, arah kanan, arah kiri, dan tidak bisa menangkap objek dari arah belakang. Makanya orang ini jarang agak gini-gini. Nah, ini kata ulama seperti itu. Dan ketika kita berbuat sholat itu akan nambah keberkahan kita semuanya dan menutup celah-celah jahat. Sholat isya 4 rakaat karena kita bisa merasa mengidentifikasi dingin, panas, pahit, dan manis. Karena 4 rakaat inilah menjadi rasa syukur kita. Harus kita syukuri Pak, masih bisa merasakan. Yang kita minum masih bisa rasakan, garam masih bisa kita rasakan. Ini enak nggak enak, itu rasa syukurnya. Makanya saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, timbul pertanyaan, siapa sih yang pertama kali sholat subuh 2 rakaat? Dalam kitab ini ada dijelaskan begini. Qala ba'dul hukama, ahli hikmah mengatakan tahta sukul sholatil khamsi bil awqat. Kenapa sholat itu 5 waktu itu bilangan waktunya kok beda-beda? Wabil adadi, dan jumlah rakaatnya berbeda-beda. Hal ini ternyata untuk mengkhususkan nabi-nabi pertama kali yang melakukan sholat dengan bilangan rakaat. Fal awwalu man sholla subha Adam alaihissalam. Orang yang pertama kali sholat subuh itu Nabi Adam. Kalau di sini dijelaskan hina kharaja minal jannah, tatkala dulu keluar dari sorga. Kenapa? Gara-gara makan buah kuldi. Kaget lihat dunia, waro'a adul mata, kok dunia ini gelap banget. Dulu belum ada listrik Pak. Kita kemarin mati lampu gara-gara pohon tumbang aja sudah kalang kabut. Dari Wedadi Pak ya. Saya pagi-paginya ngantar anak sekolah ke sana, benar ada pohon kanan kiri roboh, ada sekitar 4 tiang listriknya pada miring, kabelnya masih di bawah. Katanya depan Pokor juga ada, depan Transmart, ke dalam Pokor juga ada. Saya tanya di daerah PU juga ada, macam-macam lah banyak. Nah, itu Nabi Adam gara-gara makan buah kuldi dikeluarkan dari surga, pas di bumi itu udah gelap gulita. Makanya ketakutan Nabi Adam. Di surga mungkin lampunya berapa ribu watt gitu loh, terang. Iya kan? Terus kemudian Nabi Adam melihat kok gelap, fakhofa khaufan syadidan, ketakutan. Nabi Adam itu tingginya 60 hasta 27 meter Pak. Berarti pohon dulu itu gede-gede banget kan?
Mungkin ada yang pohon 100 meter, mungkin nyamuknya segede-gede kelinci, mungkin ya, karena menyesuaikan ini. Iya, pantas takut kan? Falamma insyaqal fajar, tatkala fajar mulai nongol, sholat rakaatain. Akhirnya Nabi Adam sholat 2 rakaat. Rakaatan li syukri, rakaat pertama untuk syukur, ala khulasihi minadzulmah, atas hilangnya kegelapan sebelum fajar. Pas fajar udah mulai nongol kan? Itu Nabi Adam sholat 1 rakaat. Kemudian sholat 1 rakaat lagi ala audid dawin nahar, atas kembalinya waktu siang. Jadi sholat 2 rakaat bersyukur kepada Allah atas munculnya fajar. Terus nambahin sholat 1 rakaat lagi, kan jumlahnya 2. Kok tiba-tiba nongol matahari, itu rasa syukurnya Masya Allah. Dalam beberapa riwayat Pak, kenapa ada puasa Ayyamul Bid Bu? Ada puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih, tanggal 13, 14, 15. Saya lacak, kenapa ada puasa hari putih setiap pertengahan bulan Hijriah? Karena dulu Nabi Adam ketika dilempar itu, ada yang mengatakan dilempar di Babilonia, ada yang ngomong di India, sementara Siti Hawa itu di Jeddah. Makanya Jeddah itu artinya nenek, Jeddah atau Jeddah, makanya makamnya ada di sana. Nah itu sempat hangus kosong Nabi Adam, karena mungkin di surga aslinya kan berapa triliun PK gitu. Nah sementara kita di sini cuma berapa PK, 1, 2, 3 PK itu. Apalagi dulu belum ada AC kan, hangus, gersang. Makanya gelap Nabi Adam, hanya puasa pertengahan bulan dia. Pas puasa sehari tanggal 13, sepertiganya sudah kembali ke warna kulit penduduk surga. Terus puasa ke-14-nya sudah nambah, puasa ke-15-nya akhirnya glowing lagi putih. Jadi ini ada faedah, siapa yang pengen glowing Bu, rajin-rajin puasa pertengahan bulan, tafaulan, ngikutin apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, glowing, nggak pakai skincare, kan mahal kan skincare. Ada anak membunuh emaknya itu di daerah mana itu kemarin, bawa pisau, karena mau minta beliin skincare nggak dibeliin, mahal ternyata skincare. Iya, makanya kalau ingin istrinya cantik beliin skincare banyak-banyak. Iya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kali sholat subuh adalah Nabi Adam. Keluar dari surga ketakutan lah pokoknya itu. Kemudian wa awwalu man sholat zuhra, siapa yang pertama kali sholat zuhur? Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hina amarahullah ta'ala bidhabihi waladihi Ismail, ketika Allah memerintahkan supaya menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Summa bidhabihi fidaihi, kemudian sembelihan itu ditebus ya dengan seekor kambing kibas ya, hina zawali syamsi, tatkala matahari lengsir. Lengsir itu apa? Waktu zuhur itu geser dikit loh, istiwa geser sedikit. Fasolla arba'a raka'atin, kemudian Nabi Ibrahim itu sholat 4 rakaat. Ya, rakaat pertama li syukri alal fidah, berterima kasih pada Allah untuk anaknya ditebus dengan kambing. Kalau enggak, aduh, mana anak yang sekian lama dinanti harus dipotong, untung diganti dengan kambing. Jadi syukur pertama atas digantinya anaknya si Ismail itu dengan kambing. Wa rakaat berikutnya li syukri ala diabi husni wala waladihi. Rakaat kedua itu atas hilangnya kesedihan atas anaknya. Kayak mana sih? Sedih nggak suruh nyembelih anaknya? Duh, nggak tega Pak. Kita nyentil anak nangis saja anak. Pernah nggak anak kita itu sedih nangis akibat ulah kita sampai kita aduh nggak enak. Nah itu hilang. Rakaat kedua menghilangkan kesedihan. Kemudian rakaat ketiga li thalabi ridhallahi ta'ala alaihi, untuk menggapai ridhonya Allah.
Sholat itu untuk minta nggak apa-apa. Ya Allah, saya terima kasih anakku diganti kambing. Terima kasih ya Allah, saya jadi plong hatinya, nggak jadi nyembelih anakku. Terima kasih ya Allah, saya minta ridhomu. Rakaat dan rakaat keberapa tadi? Keempat sekarang ya. Li husulin nikmah, karena dapat nikmah. Wahyal kabsu al manzil minal jannah, yakni turunnya kambing kibas dari surga. Jadi itu kambing yang dipotong Nabi Allah Ibrahim waktu hari nahar itu kambing dari surga langsung. Wa huwa kabsu Habil, yakni kambingnya Habil. Dulu kan anaknya Adam berantem namanya Qabil dan Habil. Yang diterima itu kan korbannya Habil. Terimanya korbannya Qabil gak diterima karena korbannya itu dicari yang buruk-buruk. Kalau Habil cari hewan yang terbaik kan seperti itu. Nah, kemudian saudara yang Allah, wa awwalu man shalal asra Yunus, orang yang pertama kali salat asar adalah Nabi Allah Yunus alaihissalam. Hina ahrajahullah min batnil hut, tatkala Allah mengeluarkan dari batnil itu perut hut, ikan hut, kita menyebutnya ikan nun. Ada yang makan ikan hiu, ikan lumba-lumba, bukan ikan lumba-lumba, ikan hut lah namanya. Yaitu seperti bahagianya burung yang bisa terbang. Waqad kana fi arba'il umat, Nabi Yunus itu sempat mengalami 4 kegelapan. Di Quran itu kan ada fi dzulumatis salas, di kegelapan 3. Ternyata kegelapan itu ada 4. Ada kegelapan malam hari, ada kegelapan laut, ada kegelapan dasar laut, ya, ada kegelapan dasar perut ikan. Sudah malam hari di laut itu kan kalau malam gelap, apalagi di seleman laut, apalagi di dalam perut ikan. Nah, di 4 kegelapan tersebutlah kemudian Nabi Allah Yunus alaihissalam itu sholat 4 rakaat syukur pada Allah atas selesainya hilangnya kegelapan tersebut. Tuh, 4 kegelapan itu hilang, sholat. Makanya kita kalau nggak sholat itu bisa gelap nanti pikiran, hatinya, penglihatan, pikiran, hatinya. Kalau kita sholat itu nanti hilang semuanya. Makanya sholat benar-benar coba kita jadikan sholat itu sebagai mi'rajul mukmin, mi'rajnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Nanti akan merasakan. Makanya orang sholat 5 waktu dijaga, bahkan itu bisa ma'rifat, bisa tahu hal-hal yang gelap itu terbuka, tabir dan seterusnya. Nah, kemudian wa awwalu man sholal maghrib Isa alaihissalam, yang pertama kali sholat maghrib itu Nabi Allah Isa alaihissalam. Hina kharaja min baini qaumihi wa huwa hina ghurubis syams, yakni tatkala Nabi Allah Isa alaihissalam keluar dari kaumnya. Dulu kan difitnah sempat ya, mau dibunuh Nabi Isa alaihissalam. Tapi kemudian Allah menyerupakan Yahuza Iskarius, sampai di Quran itu ada. Murid yang berkhianat yang diserupakan itu bukan Nabi Isa, yang kemudian diklaim oleh sebagian kelompok bahwa yang dibunuh itu Nabi Isa. Sama Allah dibantah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subiha lahu. Tidaklah Nabi Isa dibunuh, disalib, akan tetapi yang dibunuh dan disalib itu orang yang diserupakan. Ayatnya masih ada, buka di Quran, ada itu ayat itu. Nah, kemudian tujuannya untuk apa? Rakaat pertama Nabi Isa sholat itu linafsil uluhiyah an ghairillah, untuk menghilangkan Tuhan selain Allah, karena dia dianggap Tuhan. Nabi Isa itu sangat dihormati awalnya, disanjung-sanjung. Ya, makanya Nabi Muhammad itu sempat selalu ngomong ana abduhu wa rasul, ana abdullah wa rasul, saya hamba Allah dan utusan Allah. Nabi Isa kan agak antik, bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, macam-macam mukjizatnya, sampai kaumnya menganggap Tuhan. Itu
sampai menganggap Tuhan. Makanya dia sholat pertama, kenapa maghrib 3 rakaat? Tujuannya itu rakaat pertama biar orang tidak beranggapan bahwasanya saya ini Tuhan. Di sini rakaatan li nafsil uluhiyah an ghairillah, untuk menghilangkan anggapan bahwa saya ini bukan Tuhan, gak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Rakaat kedua itu untuk membantah tuduhan ibunya berbuat zina. Tuh. Kan Nabi Isa itu dianggap anak Tuhan, nggak punya bapak. Tuh. Katanya dasar Maryam itu wanita nakal. Itu kan tuduhan masyarakat. Akhirnya diasingkan di suatu tempat. Kemudian makan minumnya siapa yang menjamin? Allah. Makanya doa Maryam itu termaktub dalam Quran surat Al-Maidah untuk ngasih nama Al-Maidah. Al-Maidah itu artinya hidangan. Doanya Allahumma rabbana anzil alaina maidatan minas sama takunu lana idan li awwalin wal akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ini ketika lapar, ketika haus, Siti Maryam ketika hamil itu suruh geterin pohon, disandarin, disenggol, digerakin gitu. Jangan diam saja. Ini simbol bahwa kalau pengen makan itu mukjizat saja harus gerak dulu. Iya. Jangan diam. Padahal buahnya itu cuma ini, buah kurma loh atau disenggol. Ini simbol bahwasanya al-harokah barokah, bergerak membawa berkah. Tuh. Padahal tidak mukjizat loh. Dijamin kehidupannya. Turun Maidah itu hidangan. Maka Al-Quran disebut surat Al-Maidah ada hubungannya dengan Maryam. Siapa itu Maryam? Ibunya Nabi Isa. Padahal nggak pernah disentuh laki-laki, kok bisa hamil? Itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terus sholat rakaat yang ketiga itu taksir wal uluhiyah lillahi wahdah. Bahwasanya upaya efek untuk mengesahkan hanya Allah lah semata-mata zat yang harus kita sembah. Walihada tujtama'u raka'atani walatani wa tunurati sahalisah. Tuh. Makanya sholat maghrib itu 2-1. 2 kita tahiyat awal, kemudian tambahin terakhir. Makanya kemudian anggapan orang-orang non muslim yang beragama Nasrani itu trinitas, 2 dalam 1. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Roh Kudus itu mungkin seperti itu. Dia itu ngambil filosofi sholat maghriban sendiri. Nah makanya untuk benar-benar mengesahkan Allah, rakaat terakhir itu Allah lah satu-satunya. Tuh. Tidak ada Tuhan selain Allah di rakaat pertama. Rakaat kedua itu untuk menghindari tuduhan, karena maknya dituduh berbuat keji dulunya. Nah ini sampai sejauh itu ulama membahasnya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa awwalu man sholal isya, siapa yang pertama kali salat isya? Musa alaihissalam. Hina dhalla anit thoriq hina khurji min Madyan. Tatkala gelap banget jalan pas keluar dari kota Madyan. Dia sedih banget waktu dikejar-kejar di Fir'aun, dan kan musuhnya Fir'aun. Waktu di kota Madyan, wa huwa fi ahzan, dalam keadaan berduka. Berdukanya kenapa? Karena 4 hal. Duka terkait istrinya, duka terkait saudaranya. Saudara Nabi Musa siapa Pak? Harun. Nabi Musa itu celat Pak. Waktu kecil kan pembantunya Fir'aun, istrinya Fir'aun, namanya siapa? Siti Asia, bukan Aisyah ya. Siti Asia itu wanita solihah yang punya anak, nggak punya anak. Pas lagi mandi di telaga istana, tiba-tiba ada kotak isinya bayi Musa. Karena dulu ada undang-undang, gara-gara Fir'aun mimpi bahwa singgasananya itu akan dirontokkan oleh orang dalam, ordal. Maka undang-undangnya setiap
Mak yang lahir kok perempuan tolong dibunuh, kok lahirnya laki-laki tolong dibunuh semuanya. Kemudian emaknya Nabi Musa itu dapat ilham. Di Quran itu ada fa'alqihi fil yami. Emaknya Musa taruh di kotak, lemparkan ke sungai. Nah, sungainya itu ada hulu dan hilirnya. Itu pas di tempat mandian istrinya Fir'aun. Nah, pas lagi mandi melihat bayi, kaget. Pas matanya istrinya Fir'aun itu Asia lihat matanya Nabi Musa, yang nggak bisa dilupakan. Karena Nabi Musa itu punya mukjizat, setiap orang lihat matanya itu akan rindu berat, akan kangen luar biasa. Itu ada qurrata ayunnya itu di situ. Langsung sayang cintanya sama si Nabi Musa itu. Mak Musa kecil itu? Nabi Musa apa? Nabi Musa. Cinta banget. Akhirnya dipelihara, tapi disuruh nyusu nggak ada yang mau. Akhirnya emak kandungnya yang nyusui. Tuh, nyusu kandung. Terus kaget dibawa ke istana. Ini bakalan yang akan menghancurkan saya. Dia punya firasat. Akhirnya untuk uji coba, ini anak biasa saja, nggak anak ajaib, disuguhin anggap saja es krim sama bara api sama-sama merah. Yang diambil itu bara api. Tadinya Musa itu udah ngambil es krim, tapi sama malaikat tangannya dialihkan supaya ngambil bara api biar tidak ada tuduhan Fir'aun bahwasanya itu anak bayi ajaib. Terus digigit, makanya celat, Pak. Cedal. Kecedalan itu oleh Allah karena harus dakwah pada Fir'aun, maka Nabi Harun inilah saudaranya ini kan menjadi juru bicaranya. Nah, setiap dakwah Nabi Musa banyak baca doanya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdah karena di lidah saya itu ada yang nyangkut-nyangkut kalau ngomong R kemana-mana, ngomong Z kemana-mana, mau ngomong apa tapi lidahnya nggak bersahabat. Makanya sering berdoa wahlul 'uqdah. Uqdah itu keruwetan, kusut di lidah. Makanya kalau kita yang pengen fase anak kita itu sering baca itu, mau ngaji baca itu insya Allah fase. Nah itu kan ambil hikmahnya. Kesedihan atas istrinya, kesedihan atas saudaranya, kesedihan atas anaknya, kesedihan atas serangan Fir'aun, dan itu diurai semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu Isya setelah sholat 4 rakaat. Itu akhirnya diberikan kebahagiaan. Itu sebagai syukur hilang 4 kesedihan tersebut. Makanya saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada juga riwayat lain, an-nasuha li Adam, subuh untuk Adam, zuhur li Daud, asar li Sulaiman, maghrib li Yakub, isya li Yunus. Ini ada riwayat lain, tapi itu namanya pendapat, silakan. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, akhirnya berkesimpulan bahwasanya untuk umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu 5 waktu inilah yang kemudian menjadi paripurna bagi umatnya Rasulullah Muhammad SAW, bagi Nabi sendiri. Nah, jadi begini, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab Hasyiah Bujairimi juz 1 halaman 381, beliau mengatakan bahwasanya hikmatu qauli subhi rakaataini, hikmah sholat subuh 2 rakaat, baqau kasali naum, karena hilangnya malesnya tidur. Wal asroini ayatuhri wal asru arba'an, kenapa sholat zuhur asar itu 2 asar itu ya zuhur sama asar, itu hilangnya kemalasan. Orang biasanya kan lagi energiknya jam-jam berapa gitu. Makanya kemudian sholat kan ada pembagian waktu sendiri. Nah, di sini dijelaskan alasan mengapa sholat subuh 2 rakaat adalah karena di waktu ini umumnya orang-orang masih malas dan letih. Ini Allah Maha tahu, kita malesan 2 rakaat aja berat. Sebab baru bangun tidur. Adapun zuhur dan asar melaksanakan 4 rakaat adalah karena di waktu ini orang-orang pada rajin, tenaganya full, masih bugar.
3 rakaat maghrib karena ini adalah witir waktu siang. Nah ini ada pendapat dalam kitab Hasyiah Bujairami bahwasanya kenapa sholat maghrib itu ada riwayat lagi, Pak. Bahwasanya sholat maghrib kenapa 3 rakaat? Bahasanya begini. Wal maghrib salasah li anha witrun nahar, witirnya siang. Jadi kalau kita nggak sholat maghrib sama saja nggak sholat witir. Karena zuhur udah genap, asar genap, subuh genap, maka witirnya di waktu maghrib. Ini ulama mengatakan seperti itu. Makanya witir jangan nunggu Ramadan saja, Pak. Setiap malam itu witir. Kadang sebelum tidur, kadang sudah tidur, setelah tahajud dan seterusnya. Nah, itu latihan. Nah, sholat wajib itu maghrib dianggap witir kan? Dianggap witirnya siang, penutupnya di waktu maghrib. Sedangkan alasan Isya mendapatkan 4 rakaat sendiri karena sholat Isya berfungsi sebagai penambal kekurangan-kekurangan yang ada di waktu malam. Karena di waktu ini terdapat 2 sholat yang diwajibkan, sedangkan di waktu siang 3 sholat. Sebab pada waktu ini anggota tubuh itu lebih energik untuk dipakai beribadah. Sholat malam ini dahsyat, Pak, berkah, artinya termasuk maghrib dan isya. Jadi isya itu untuk nambal-nambal sholat-sholat malam. Syekh Sulaiman Al-Bujairumi menyampaikan hikmah mengapa kok akumulasinya 17 rakaat. Ini dibahas sama beliau. Hikmah tuh ini ada di asma asyarah. Kenapa sholat sehari semalam 17 rakaat? Karena waktu aktivitas manusia pada umumnya dalam sehari itu sejumlah 17 jam. An-nasa'atil yaqidah sab'a asrah minha an-nahar. Di antaranya waktu pagi beraktivitas selama 12 jam, di waktu malam beraktivitas sejumlah 5 jam, dan 3 jam di permulaan malam, dan 2 jam di waktu akhir malam sebelum pagi. Maka setiap rakaat yang ada di sholat itu melebur dosa yang dilakukan setiap jam. Ini pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini kata Rasulullah, kenapa kok jumlahnya 17? Ini biar per jam dosa kita rontok. Innal abda, apabila hamba, idza qoma yusolli, apabila dia mendirikan sholat, utiya bidunubihi, niscaya dosanya diletakkan di kepalanya. Utiya bidunubihi fawudi'at ala roksihi aw ala atikihi. Ternyata, Pak, dosa-dosa kita ketika sholat itu naik ke kepala semuanya. Nih hadis Rasul, di kepala atau di tengkuknya. Nih di sini, Pak. Setiap kali dia rukuk atau sujud, gugurlah dosa-dosanya. Itu intinya. Makanya di Quran ada wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi 'unuqih. Setiap manusia itu semua dosa-dosanya akan taruh di sini. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dari sini nanti akan ada chip di tulang ekor kita yang akan merekam aktivitas kita yang dikubur 1000 tahun nggak hancur, nggak lebur. Nah, dan itu akan menjadi memori akan dosa-dosa kita. Makanya kita ini perilaku kita, perbuatan-perbuatan dosa pasti masih bisa diingat, Pak. Dulu waktu perbuatan dosa besar itu diingat terus sama kita itu. Pasti nggak lupa. Kita pernah ngapain saja dulu. Ini bahasa begini. Ketika kita sujud itu lewat sini, Pak, lepas dosanya. Kalau perjam itu rontok-rontok, maka sholat ini dahsyat. Intinya, saudaraku, dalam kitab Sulam Munajat di halaman 18 ini dijelaskan begini. Dari itu semuanya, wa hikmatu adadi rakaati shalawatil khamsi, inti daripada sholat 5 waktu adalah asyukru ala ni'amil lati fil hawas, syukur atas panca indera al-khams yang 5, wasatrul khotoya minha, dan upaya untuk menghilangkan dosa dari 5 indera tersebut. Nah, tentunya lahir batin kita akan bersih. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian. Semoga ada hikmahnya, ada manfaatnya. Kita sudah ngaji, kenapa sholat kok pakai bilangan-bilangan? Intinya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menutup potensi dosa dan untuk mengeluarkan dosa-dosa kita. Makanya sholat ini sudah paripurna. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya lahir batin. Demikian,
Hadanallah wa iyyakum ajmain. Mohon maaf lahir batin atas segala hilaf, atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kajian kita berkah, bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq